Ada kabar kurang sedap dari Sally Soju. Katanya sih dia pelakor untuk suaminya DJ Butterfly. Dan Sally kemudian memberikan klarifikasinya. Seperti apa nanti kita akan saksikan sama-sama. Kemudian ada juga Arya Klaprot yang saat ini katanya sudah memaafkan ya Karen Pur atas fitnahan yang dituduhkan kepadanya. Kita lihat beritanya. Mewakili dari Mbak Sally, kami sebagai kuasa hukumnya akan memberikan klarifikasi ataupun masalah postingan foto beberapa hari lalu terkait sama Mbak DJ ya, istri dari Pak Andri Tanuwijaya. Kami tegaskan bersama klien kami Mbak Sally, mereka hanya sebatas teman saja. Dan sebelum Pak Andri sama Mbak DJ menikah, mereka ini udah berteman. Jadi mereka berteman udah kurang lebih selama 3 tahun ya. Dan itu foto pun sebenarnya foto lama gitu. Saya juga lupa kapan, soalnya udah lama sih fotonya. Saya kenal Andri juga udah lama. Dan cuma teman biasa, sebagai teman baik aja. Cuma teman. Saya juga nggak tahu itu kenapa foto bisa kayak tiang post. Saya sangat menyayangkan itu karena kan statusnya mereka masih suami istri. Saya nggak tahu kenapa. Menyayangkan sekali kenapa foto itu bisa diposting sama Mbak DJ gitu. Sedangkan mereka ini sebatas teman. Ini tadi kan kalau misalnya memang ada hubungan semacam mestinya ditanya dulu kan gitu. Tapi ini enggak kan langsung diposting. Jadi si kisah ini juga agak sedikit terganggu. Agak terganggu sih ya. Terganggu. Udah lama sih, udah 3 tahun lebih ya. Itu dari teman ke teman aja. Ya dekat sebagai teman biasa aja karena Andri kan orangnya friendly sama siapapun itu. Kan Pak Andri kan orangnya suka humoris ya, bercanda ya, jadi bercanda-bercanda aja sebagai teman juga. Nggak ada. Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini klien kami si Sally hanya mengklarifikasi bahwa beliau bukan orang ketiga dalam hubungan Pak Andri sama Eti. Jadi untuk sejauh ini tidak akan diambil upaya hukum apapun, hanya mengklarifikasi aja. Iya, saya awalnya diganggu sih, nggak suka juga kan, karena saya bukan pelakor, nggak, keluarga saya ya cuma mau saya klarifikasi, makanya sekarang saya adakan ini klarifikasi. Ya, upaya sih sebenarnya belum ada ya Mas ya, upaya sebenarnya belum ada. Ini hanya pembersihan nama si Sally aja, karena si Sally ini bukan orang ketiga dan bukan juga disebut sebagai bahasa sekarang pelakor, dan dia juga sekarang masih mahasiswi juga, jadi agak sedikit terganggu aja sama dia. Makanya kita klarifikasi kalau dia bukan orang ketiga dalam rumah tangga Candy sama Pak Andri Tanuwijaya. Seperti itu. Kalau masalah upaya hukum, kita belum ambil upaya hukum apa-apa. Perkembangan terbaru dari kasus Arya dengan Karen, ya. Kalau bisa saya bilang ini kasus antara keluarga besar Klaprot lah, ya, dengan Karen. Ya. Jadi di sini saya sudah pegang SP3 dari Polres Jakarta Selatan, ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. SP3. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Satu hal yang pasti adalah tidak pernah terjadi apa yang mereka bilang pengeroyokan. Tidak pernah terjadi. Penodongan pistol juga tidak pernah terbukti. Artinya apa? Artinya itu semua adalah sebuah laporan palsu.
laporan palsu, ya. Kita bisa mudah-mudahan ya Polrestabes Bandung tidak bisa melihat ini gitu, ya. Karena pada saat ini juga Arya sudah dinyatakan sebagai tersangka, ya. Orang bisa bikin laporan palsu seperti ini, mungkin nggak dia bikin laporan palsu juga seperti yang di Polrestabes Bandung, ya. Saya tidak mau terlalu jauh menyimpulkan, cuma ini udah menjadi bukti lah. Sudah menjadi bukti kualitas dari laporan-laporan yang mereka buat. Tinggal apa yang akan kami lakukan selanjutnya, ya. Kalau apa yang akan kami lakukan selanjutnya, sampai terus terang sampai dengan saat ini kita belum mengambil sikap apapun. Cuman kami memiliki pilihan, apakah akan melaporkan balik. Karena kalau misalnya kita urut kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan itu sangat banyak sekali, ya. Dan kita bisa melaporkan, misalnya dinyatakan bahwa Arya sudah 4 tahun masuk ke rumah sakit jiwa, itu lebih ngeri lagi gitu, lebih ngeri lagi. Bagaimana orang itu punya anggapan orang ini orang gila gitu, ini orang gila, sangat gampang gitu. Orang berpikir seperti itu pada saat diberitakan 4 tahun itu sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai dengan detik ini saya belum pernah lihat buktinya, belum pernah bukti secari kertas atau apapun lah. Kita bicara fakta, kita bicara bukti, ya, clear. Apa yang sedang mereka bangun itu sama sekali kita nggak ngerti gitu. Arahnya kemana, tujuannya apa, ya, tujuannya ya jelas untuk menghancurkan nama baik keluarga besar Klapprot. Jadi saya akan bongkar nih satu per satu, bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahut, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini apa enggak. Enggak, saya nggak akan lapor balik. Terkecuali saya maafin. Saya punya hak melapor balik Karen Teresia Poru bersama dengan pendukung-pendukung yang menyatakan menyebarluaskan informasi kasus pengeroyokan ini. Ada hak saya. Dan saya jamin saya ngomong gini nggak kena ITE, karena itu fakta yang saya ngomong. Fitnah loh. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah itu, ingat. Lebih jahat daripada pembunuhan, ingat itu. Hati saya ini tetap tenang, kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tegas. Saya maafin. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain? Yang ada saya pegang di tangan ini. Ini bukti yang saya pegang ini. Adalah file baru yang baru dibuka oleh Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. Di sini sudah clear, tadi klien saya sudah sampaikan bahwa yang diharapkan adalah kita bisa bicara baik-baik, ini bisa diselesaikan. Ini kita tunggu nanti responnya seperti apa. Ya kalau bicara mereka itu adalah teman lama, pasti ada aja ya namanya sama teman kita foto-foto. Yang penting mah gini aja, kalau ada curiga sama pasangan serahkan sama yang di atas ya. Semoga yang di atas menjaga pasangan kita dan kita tetap menjadi istri yang baik untuk pasangan. Banyak belajar dari para selebriti, itu adalah hal yang terbaik buat kita ibu-ibu ya. Nah bukan hanya itu saja, kalau kita bicara juga tentang fitnahan. Nah kalau ini udah terbukti ya sampai ada laporan dan lain sebagainya. Tapi faktanya kalau memang
memang kita berada di tempat yang benar, pasti suatu titik akan ketemu bahwa kita itu tidak bersalah. Ya semoga saja ya perdamaian bisa ditemukan dan mudah-mudahan aja dengan memaafkan ya nantinya juga tidak akan berkepanjangan atau ada cerita lagi yang lainnya. Oke, masih ada lagi Dia Selebriti, jadi jangan kemana-mana.